Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Doksans dari Crypto Health. Oke, di sini aku akan membahas ya cicil Bitcoin sebelum makin mahal. Ya, berbagai informasi yang disampaikan di sini merupakan analisa pribadi, bukan acuan membeli ataupun menjual. Ya, Bitcoin ya sekarang diperebutkan berbagai negara dan juga berbagai perusahaan besar dari seluruh dunia ya. Jadi Bitcoin sekarang itu sudah beda dari tahun-tahun sebelumnya ya guys ya. Tahun-tahun sebelumnya itu dari retail ke retail. Kalau sekarang sudah persaingan antar negara, bahkan antara company ya atau perusahaan-perusahaan besar. Ya, jadi kita sudah nggak bisa meremehkan lagi Bitcoin. Dulu kita mungkin boleh skeptis ya dengan Bitcoin itu apa, Bitcoin itu scam. Sekarang enggak ya. Sekarang dia khususnya Bitcoin ya itu diberebutkan berbagai negara dan perusahaan besar. Oke, kita melihat ya negara pertama ya. Negara Bhutan ya, diam-diam mining Bitcoin sejak tahun 2019 ya. Bayangkan ya, kalau misalkan ya negara Konoha ya melakukan mining Bitcoin tahun 2019 ya, atau setidaknya membeli ya Bitcoin tahun 2019 dengan jumlah yang kecil aja 1% dari GDP negara ya, itu pasti bisa melunasi utang negara guys ya. Tapi karena ya negara Konoha ya, itu ya para boomer-boomer itu ya, akhirnya ya nggak membeli apa-apa ya, karena mereka juga ya apa ya namanya juga masih kolot ya. Oke, kita lihat ya di sini ya datanya ya. Untuk Bhutan mempunyai 12.000 Bitcoin guys ya, setara 40% GDP negaranya ya. GDP negaranya itu 40% dibelikan Bitcoin ya, menjadikan negara terbesar ketiga di dunia yang mempunyai Bitcoin terbanyak ya. Sungguh gila sekali ya. Cuannya berapa itu guys? Oke ya, dari tahun 2019 guys ya di sini ya. Dari harga Bitcoin itu masih berapa ya? Masih murah banget guys ya. Di bawah 10k tuh setauku ya. Oke, negara yang kedua apa? Yaitu negara El Salvador ya, beli satu Bitcoin setiap hari sejak tahun 2022 ya. Tahun 2022 kalian tahu itu apa? Yaitu adalah bear market. Ini juga presidennya dari El Salvador ini juga pinter ya guys ya. Kenapa? Karena dia membeli satu Bitcoin selama bear market ya. Kemudian kita melihat ya, keuntungan El Salvador ya, membeli Bitcoin adalah 6 triliun rupiah guys ya. Sangat masif banget ya. Ya, jadi dia membeli dan juga mining setauku ya. Kalau misalkan El Salvador ini ya, dari dia miningnya juga memakai energi dari Gunung Merapi, sehingga dia ramah lingkungan juga guys. Ya, oke di sini BTC holdingnya ya 6248. Di sini terlihat ya, ini waktu harga berapa ya? 110-an ya kalau nggak salah ya. Di harga 110-an Bitcoin per Bitcoinnya ya. Di sini ya totalnya ya. Ini sudah aku totalkan ya. Jadi 6 triliun. Oke, ini adalah buktinya ya. Buktinya dari Nayib Bukele. Nayib Bukele adalah presiden dari El Salvador ya. Kita lihat di sini 11 16 22 guys ya. Ini adalah bear market dan itu di bottom guys ya. 11 16 22. 11 itu adalah November ya. November tanggal 16 tahun 2022 El Salvador ini presidennya langsung bilang kayak gini guys. We are buying one Bitcoin every day starting tomorrow. Jadi emang dia beli terus ya. Sampai sekarang ini gila banget sih negara ini ya. Cuannya 6 triliun guys. Bayangkan kalau misalkan Konoha ya membeli Bitcoin satu aja. Oke, satu itu kayak goblok-goblokan gitu loh guys ya. Daripada dikorup ya. Oke. Kemudian kita bisa melihat ini ya. Cadangan Bitcoin di Binance ya. Nah, ini adalah suatu tragedi yang unik ya, yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Harga Bitcoin naik ya kan, harga Bitcoin naik, tapi reserve-nya ya, exchange reserve-nya ya di Binance itu turun ya. Itu aneh ya, nggak pernah selama ini kayak gini. Biasanya kalau misalkan harga Bitcoin itu naik, reserve-nya juga naik ya kan. Sekarang nggak, harga Bitcoin-nya naik tapi cadangannya nggak ada ya. Cadangannya tuh menipis di exchange. Artinya apa? Artinya ini banyak institusi yang beli kemudian hold guys. Ya. Jadi harga yang di pasar itu adalah merupakan harga yang ini apa? Dengan supply yang sedikit ya. Banyak orang itu yang ngehold sekarang, sudah nggak jual Bitcoin lagi karena mereka mengetahui kalau Bitcoin itu adalah emas ya, emas
di masa depan ya. Oke, di sini dari data CryptoQuant, jumlah Bitcoin yang dijual di Binance ya atau exchange nomor 1 di dunia semakin sedikit, bahkan all time low. Artinya apa? Artinya semakin sedikit supply, Bitcoin semakin langka harganya cenderung naik ya. Cuman kekurangannya apa? Kalau misalkan exchange reserve-nya ini berkurang, itu harganya tuh volatil banget guys ya. Jadi ibaratkan gini ya, ada sebuah toko yang menjual Bitcoin itu jumlahnya tuh 10.000 atau 100.000 lah biar gampangannya. 100.000 ya, dijual di suatu toko A gitu ya. Nah kemudian di toko A ini supply-nya atau stoknya tuh menipis, misalkan sisa 20.000 di sana. Sisa 20.000, 80.000-nya ini udah dibeli sama orang dan itu di-keep ya, nggak dijual. Sisa 20.000 aja yang dijual di toko itu. Nah, untuk memanipulasi harganya lebih mudah apa lebih susah? Ya, pertanyaannya itu. Jawabannya apa? Jawabannya jelas lebih mudah ya. Kenapa? Karena supply-nya dikit yang ada di toko itu, cuma 20.000 ya. Cuma 20.000. Jadi harga Bitcoin sekarang itu sungguh sangat gampang dimanipulasi, guys. Karena kenapa? Karena harganya itu yang ada di dalam toko itu, ya kan? Bukan harganya itu bukan yang ada di holdernya. Yang di holdernya tadi kan 80.000 ya kan? Jadi pembentukan harganya tuh yang ada di tokonya itu. Ya, misalkan sisa 20.000 ya kan, cadangan Bitcoin di toko A ini tadi. Berarti kekurangannya apa? Harganya tuh gampang banget dimanipulasi. Naik turunnya gampang banget, guys, ya. Karena cuma 20.000 itu ya yang ada di exchange. Jadi gitu. Jadi kalian kalau misalkan tanya, "Dok, kenapa kok harganya kadang itu cepat banget dari 123K, kemudian dibanting ke 115K, kemudian naik lagi ke 120, kemudian dibanting lagi." Itu gara-gara ini ya. Cadangan Bitcoin ya di exchange itu menipis sehingga gampang dimanipulasi harganya ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian apalagi yang membuat bullish ya, yaitu Trump ya, presiden dari Amerika itu sangat bullish terhadap Bitcoin ya. Di sini kita bisa melihat ya. Si Trump ya itu timbun Bitcoin 32 triliun ya. Jadi bukan ditimbun yang gimana ya. Jadi dia membeli ya. Trump Media and Technology Group ya, DCT ya. Itu yang listing di bursa Nasdaq itu mengumpulkan dana untuk membeli Bitcoin sebesar 32 triliun rupiah ya. Jadi perusahaannya Donald Trump ini top 10 kalau nggak salah ya. Top 10 pemegang Bitcoin terbesar di dalam company ya, atau suatu perusahaan. Ya. Bitcoin mencapai 2/3 dari jumlah aset liquid dari perusahaannya milik Trump ya. Jadi kita ya, kalau misalkan kita mikir goblok-goblokan aja ya, bodoh-bodohan. Trump itu adalah presiden nomor 1 ya di negara nomor 1 di dunia yaitu Amerika. Ya, kemudian dia punya perusahaan. Nah, perusahaannya itu membeli Bitcoin ya. Kenapa kita nggak meniru orang yang kaya, orang yang sukses ya? Trump itu adalah pebisnis yang super sukses guys ya. Sangat sukses banget. Nah, kalau mereka atau Bitcoin dan kelompoknya, si Trump itu percaya dengan Bitcoin, ya kenapa kita nggak percaya juga guys? Dan mereka ini bukan kaleng-kaleng ya. Mereka itu beli kemudian di hold. Oke? Nah, kemudian orang terkaya di dunia ya, bilang ya kalau dolar itu hopeless ya. Ada suatu netizen ya, seorang CT tanya, "Will America Party embrace Bitcoin?" Ya, apakah Amerika itu menerima Bitcoin ya? Jadi kan Elon Musk ini kan berencana membangun atau membuat partai Amerika ya. Kemudian dia bertanya, apakah mendukung Bitcoin kayak gitu ya? Kemudian Elon Musk menjawab, ya, fiat is hopeless ya. Fiat dolar itu adalah hopeless, nggak ada harapan. So yes ya. Jadi mendukung Bitcoin iya ya. Jadi orang terkaya di dunia itu mendukung Bitcoin. Dia nggak cuma omong doang ya untuk Elon Musk ini ya. Untuk Elon Musk nggak cuma omong doang, tapi dia juga membeli Bitcoin di dalam perusahaannya yang namanya Tesla. Oke? Ini ya, Elon menjawab, fiat atau dolar itu mengecewakan, aku mendukung Bitcoin. Kemudian apalagi? BlackRock ya. Bitcoin ETF spot ya adalah ETF tersukses sepanjang sejarah ya, sepanjang masa. Bahkan ETF Bitcoin adalah yang tercepat dalam akumulasi sebesar 70 miliar dolar.
Kenapa kok dia tersukses? Karena paling cepat mengumpulkan dana itu 70 miliar dolar. Artinya apa? Artinya pasar itu sangat menggandrungi ya atau menyukai Bitcoin gitu ya. Di sini juga ada beritanya ya. BlackRock ini kan punya ETF ya, namanya IBIT ya. BlackRock menjadi ETF tercepat yang mencapai aset ini tadi ya, 80 miliar dolar. So, kalian masih ragu-ragu dengan Bitcoin ya. Kalau misalkan kalian ragu-ragu ya, sungguh kalian itu terlambat banget guys. Kalau misalkan kalian ragu-ragu ya. Oke, kemudian kita membahas Bitcoin versus M2 Money Supply ya, Global Money Supply. Jadi apa? Ini grafiknya persis sekali ya guys ya. Yang kuning adalah M2 ya, M2 Money Supply ya. Jadi jumlah uang dicetak di seluruh dunia itu berpengaruh dengan harga Bitcoin ya. Kalian lihat ini ya. M2-nya naik, Bitcoin-nya naik. M2-nya turun, Bitcoin-nya turun. Jadi ini adalah apa ya? Kayak foresight gitu loh guys ya. Foresight itu adalah ramalan. Kalau misalkan Bitcoin ya akan naik ke atas ini guys ya. Mungkin nggak di tahun ini ya, mungkin nggak di tahun ini, oke? Cuman di sini menunjukkan apa? Uang itu selalu dicetak, Bitcoin nggak bisa dicetak, gitu ya. Uang yang kalian pegang sekarang akan terus dicetak dan tidak akan pernah berhenti. So, apakah kalian mau kalau nilai uang kalian itu terus-menerus tergerus, ya kan? So, buy Bitcoin sebagai aset penyelamat dirimu ya, dan anakmu dan anak cucumu. Oke, Bitcoin ETF flow ya. Bitcoin ETF flow ya, itu naik terus guys ya. Ini ya, dari 3 Juli sampai 18 Juli ya. Bahkan sampai sekarang naik terus ya. Selama bulan Juli, ETF spot Bitcoin selalu laris dibeli, terutama oleh BlackRock ya. BlackRock itu yang IBIT ini guys. Artinya apa? Artinya supply Bitcoin semakin terbatas guys ya. Jadi kalian kalau misalkan terlambat ya, yang kaya ya itu lagi ya. Orang-orang kaya lagi. Jadi Bitcoin ini adalah penyelamat kita semua guys sebenarnya ya. Kita sebagai retail di belahan dunia manapun kita bisa membeli Bitcoin secara adil ya. Sebelum Bitcoinnya tuh dibeli lagi oleh mereka-mereka ya yang pinter-pinter. Oke, kemudian ada apa lagi dok gitu ya. Jadi di sini ada US Strategic Bitcoin Reserve ya. Jadi Bitcoin yang dari sitaan ya, sitaan negara itu nggak bakalan dijual. Kemudian ada lagi ya, itu adalah Bitcoin Act namanya ya. Bitcoin Act itu adalah undang-undang ya untuk menyerok 1 juta Bitcoin selama 5 tahun di Amerika. Bayangkan, kalau misalkan Amerika ya, negara Amerika punya 1 juta Bitcoin, pasti dia bisa mengendalikan negara guys ya. Dulu itu minyak ya kan, dulu itu emas, sekarang ya Bitcoin ya. Jadi Amerika dan China ini juga berebutan beli Bitcoin ya sebenarnya. Oke, kemudian harga Bitcoin selalu naik ya. Kalau misalkan kita sangkut di sini ya, ini tahun 2000 berapa ya, 2011 ya, kita sangkut nih di pucuk, kita tinggal tunggu aja 4 tahun, pasti nanti cuan lagi. Begitu seterusnya sampai sekarang ya. Untuk para holder Bitcoin, Bitcoin selalu bisa menghasilkan keuntungan asalkan kita sabar menunggu. Oke, di sini All Season Index ya. Sekarang All Season Indexnya di angka 43 ya. Jadi akan terjadi All Season terakhir di tahun 2025 ini dan akan mengakhiri bull run ya dengan cantik ya pastinya. Dengan apa ya? Dengan super cycle kalau aku pribadi. Ya, di sini kesimpulannya, Bitcoin sekarang harganya sudah semakin mahal, kita wajib cicil beli terus-menerus. Negara sudah berebutan cepet-cepetan untuk bisa beli Bitcoin sebanyak mungkin. Oke, kemudian perusahaan di dunia juga sudah membeli Bitcoin dan menyimpannya sebagai aset cadangan. Oke, kita nggak bisa meremehkan Bitcoin lagi karena rebutannya udah sekelas negara, sekelas Tesla, sekelas MicroStrategy, sekelas Metaplanet, sekelas Mara, ya banyak dan lain sebagainya. Trump membeli banyak sekali Bitcoin untuk perusahaannya serta membuat RUU agar Amerika bisa membeli 1 juta Bitcoin selama 5 tahun. Oke, kemudian yang kelima, Elon Musk, orang terkaya di dunia, juga punya banyak Bitcoin dan sangat pro terhadap Bitcoin. Yang keenam, supply Bitcoin di exchange semakin menipis. Kemudian yang ketujuh, ETF Bitcoin adalah ETF tersukses sepanjang sejarah ya. Ini fakta-fakta yang udah aku ungkapkan ya kepada kalian ya. So, kalian masih ragu untuk membeli Bitcoin kalau sudah mengerti data-data seperti ini ya. Jangan sampai ya. Oke, di sini kalian kalau misalkan mau join ya, ada komunitas yang sangat positif ya, Exclusive Family ya. Di sini namanya Crypto Health. Komunitasku pribadi ya, di sini nggak akan menutup chat ya sampai kapanpun ya kan. Dan aku akan fokus di dunia kripto sampai kiamat guys ya. Jadi di sini banyak juga yang sudah
membeli lifetime ya guys ya. Kalian kalau misalkan membeli lifetime itu sama dengan membeli masa hidupku ya guys ya. Di sini masih murah banget ya. Masih 6 juta ya. Masih 6 juta untuk lifetime-nya. Kemudian yang lain-lainnya juga udah bisa kalian beli. Kalian juga bisa menghubungi admin di sini, oke? Ya, terima kasih. Ingat ya, segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia namanya karma, kalau di akhirat namanya dosa. So, jangan lupa berbuat kebaikan. And bye-bye guys. Semoga cuan selalu.